Shalom saudara dikasih Tuhan. Shalom. 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 Merdeka. 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 Haleluya. Kalau di minggu siang yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Itu bukan karena suatu kebetulan, itu semua kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita juga mau merayakan hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-79 tahun. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat negeri kami, atas bangsa kami ya Bapa. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan duduk dengan hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah memerdekakan setiap kami Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari kita mau angkat pujian ini dari awal. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan iman kita mau katakan syukur kami di hadapan Tuhan. Setiap rencana-Mu Yes, thank you Jesus. dan rencana-Mu Itu ajaib rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. dalam satu tubuh kami bersatu,
lambaikan tangan. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh sama-sama kita katakan merdeka. Merdeka. Belum semangat nih kita para umat pemenang ya. Yes. Ya masih malu-malu. Sekali lagi. Merdeka. Merdeka. Saudara-saudara bagi Allah kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala saudara-saudara. Hey. Mari umat pemenang, angkat suaramu, kita mau sembah, kita mau puji Allah kita yang luar biasa. Kita berikan pujian yang terbaik. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi kapan waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita melangkah tangan kita. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja. Raja. Sorakan haleluya. Saya mau dengar suara umat Tuhan lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan mari kita semua. Mari kita semua Semuanya umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu, saya percaya kita bisa lebih dari ini. Kita mau sembah Allah kita yang dahsyat. Amin. Bukan bangkit. Semuanya. Nyatakan kemuliaan. Saya mau dengar suara umat pemenang. Bukan bangkit, Amin. nyatakan Kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
puji muliakan nama Tuhan lebih lagi siang hari ini. Amin. Amin. Biar semangat, boleh tos kanan kirinya katakan merdeka. Merdeka. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberi pengharapan dan kekuatan buat setiap kita siang hari ini. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Here we go, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama-sama nyatakan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. bersama-sama dengan keyakinan sebab Engkau satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Oh, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Bersama-sama nyatakan siang hari ini. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yang percaya ini berkati dengan penuh sukacita, boleh tepuk tangan dan teriakan yang luar biasa. Haleluya. Sebab Engkaulah perlindungan buat Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Woo. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Dengan penuh sukacita lebih lagi siang hari ini bersama-sama nyatakan. Haleluya. Para 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 bersama-sama nyatakan. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Katakan. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dan perlindungan dan pengharapan. Katakan. Dan perlindungan dan pengharapan. Katakan. Dan perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para. Haleluya. Para papa papa para. Haleluya. Para papa papa para. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita siang hari. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan akan mendengarkan informasi dari gereja.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom Saudara. Di rumah saudara sudah pasang bendera? Saudara, bulan Agustus ini ya penuh dengan semarak, ada bendera dan lain-lain saudara ya. Kenapa kira-kira kita disuruh pasang bendera saudara? Karena kita mau mengingat bagaimana perjuangan para pejuang kita pada masa lalu, betul? Tanpa mereka kita nggak ngalami kemerdekaan. Sepakat nggak saudara? Tanpa Yesus mati dan bangkit, kita hari ini menjadi tawanan dari iblis. Saya percaya kemenangan, kemerdekaan Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Berarti setiap kita nggak ada alasan untuk tidak bisa menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat suka akan penyembahan. Amin saudara. Karena kita percaya waktu kita menyembah, Alkitab bilang begini. Maka dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Kalau dia bertahta berarti dia hadir dengan segala kemuliaannya. Waktu dia hadir dalam segala kemuliaannya, saya mau bilang gini, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada amin saudara? Nah, hari ini Tuhan mau kita belajar sama-sama. Tema khotbah hari ini adalah sukacita Allah adalah kekuatan kita. Mari kita baca bersama-sama dari Nehemia 8 ayat yang ke-11. Sudah? Mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau New King James berkata, for the joy of the Lord is your strength. Jadi sukacita Allah adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Ada amin. Kondisi pada masa itu, kondisi bangsa Israel dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi firman Tuhan berkata, tetap bersuka cita. Waktu kita bersuka cita, itu enggak mudah. Apalagi keadaan kita lagi kurang baik. Betul saudara? Gampang bersuka cita dalam keadaan yang tidak baik. Tapi kalau keadaan kita baik, kita gampang banget bersuka cita. Kita gampang banget bersaksi, betul nggak saudara? Kita gampang banget untuk namanya bersyukur. Tapi kalau keadaan kita bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, mampu nggak kita bersuka cita?
Tapi Tuhan perintahkan supaya kita bersuka, karena di atas sukacita Allah itu bertahta, bernaung, Allah menjadi sumber kekuatan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Filipi 4 ayat 4. Saya akan bacakan, Bapak Saudara perhatikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Menurut saudara ini himbauan atau perintah? Siapa di sini yang punya anak? Saudara, kadang-kadang kita perlu perintahkan anak kita, betul nggak? Yang punya anak, saudara pengen anak saudara sehat nggak? Saudara pengen anak saudara menjadi orang yang pintar nggak? Betul ya? Anak Gen Z atau Alpha sekarang itu nggak lepas dari yang namanya gadget, betul nggak? Dia rela kehilangan yang lain daripada kehilangan gadget. Orang kalau datang ke mall yang dicari apa? Belanja baju, belanja yang lain. Itu mungkin gak jadi yang utama. Tapi datang ke mall, lalu minum, makan, lalu yang ditanya apa? Saudara, itu udah jadi kebutuhan. Tapi tadi pertanyaan saya, saudara pengen gak anak saudara jadi orang yang pintar? Jadi anak yang berhasil? Pasti pengen. Tapi anak saudara udah terikat dengan gadget. Yang saudara lakukan apa? Hah? Saudara bikin aturan gak di rumah? Halo? Pegang gadget, nonton jam sekian. Kalau keponakan saya, itu hanya hari Sabtu boleh pegang gadget dan nonton. Saya aja sebagai pamannya, kalau mereka lagi liburan pasti datang ke rumah. Wah, saya bilang gini, saya pengen banget sama mereka ngobrol cerita gitu ya. Pengen nonton bareng, nonton TV, oh pokoknya wah itulah main mobil-mobilan lah, apalah tuh di TV itu. Saya bilang, kan sekarang di rumah uncle, kamu boleh nonton sepuas-puasnya. Ini ada handphone, ini ada tablet, ini ada TV smartphone, smart TV, kamu buka, kamu nonton. Saudara tahu apa yang dia ngomong? Uncle, no. Mami bilang, pegang gadget hanya boleh hari Sabtu. Nonton cuman boleh 2 jam, Uncle. Saya coba bilang gini, itu kan di sana, ini kan rumah Uncle. Udah tenang. Saudara tahu? Mereka tetap bilang gini, no Uncle. Saudara tahu hasilnya? Saya pikir gini, wih, rada kejam juga nih orang tuanya. Tiap kali mereka terima raport, habis itu nginep di rumah kan. Saudara, saya selalu bilang sama mereka, kalau nanti nilainya bagus, nanti Uncle beliin apa aja yang kamu mau. Wah, itu cepat-cepat begitu terima raport, itu pasti ke rumah saudara. Saudara tahu hasilnya? Nilainya rata-rata 8, 9, ada yang 10. Padahal anaknya itu rada cuek kalau menurut saya. Kalau udah nonton pegang gadget, wih, itu saya coba-coba ambil tuh mau nonton TV. Gak bisa saudara. Tapi saya lihat hasilnya bagus. Kenapa? Karena mereka nurut sama orang tuanya. Waktunya belajar. Itu dikontrol habis. Waktunya tidur. Dengar. Ayat ini berkata,
bahwa setiap saudara bersukacitalah senang, karena sukacita itu adalah kekuatan Allah. Artinya gini, kalau Tuhan perintahkan, berarti Tuhan punya tujuan yang baik bagi saudara dan saya. Ada amin. Saudara pernah lihat anak-anak di media sosial, satu dikasih buku, satu dikasih batu, pernah lihat itu? Lalu orang tuanya nanya, ringanan mana buku sama batu? Dia bilang, ringanan buku. Kamu pilih mana? Mau belajar atau nanti nasibmu jadi tukang batu? Langsung kabur anaknya. Dengar, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Keadaan yang kita hadapi enggak selalu baik. Tapi walaupun keadaan enggak selalu baik, firman Tuhan itu tetap iya dan amin. Di dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan berkata, tetap bersukacita. Maka kekuatan Allah, kemampuan Allah akan menyertai kita. Yang menjadi penghalang akan disingkirkan oleh Tuhan. Saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Saudara tadi di jam pertama saya cerita bagaimana, Pak Edonya mana nih? Dia tahu mau jadi contoh, dia kabur. Kalau gitu WL-nya yang baju merah. Ya, ngeping. Di sini aja ya. Dengar. Saya cuma kasih ilustrasi ya. Siapa namanya? Tommy. Enggak ada S-nya di belakang kan? Ya. Panggil Bapak atau Bro nih? Bro aja. Ya Bro. Tapi taruhlah dia nih ala Bapak. Saya ini orang yang percaya kepada dia. Betul? Sebagai orang percaya nih. Dia di dalam diri dia itu banyak hal yang kita tahu. Menurut saudara, Allah Bapa yang saudara kenal sebagai apa? Halo? Penyembuh? Apa lagi? Penyelamat? Apa lagi? Penolong? Cuman ibu yang baju kotak-kotak yang jawab, yang lain? Apa lagi? Allah yang membawa kemenangan? Allah yang memberi mujizat? Allah yang membangkitkan orang mati? Dia adalah gembala yang baik? Betul? Dia Allah yang memberi damai sejahtera? Betul ya? Aman katanya. Dengar. Ada satu cerita. Ini dari Empower 21. Waktu ada anak sekolah minggu, mereka ikut dalam Empower 21 tanggal 3 sampai tanggal 5. Ada 2 anak. Satu mental health, dia nggak bisa dengar drum atau suara yang keras. Tapi dia pengen ikut. Lalu ada altar call dipanggil. Ayo anak-anak usia 15 tahun ke bawah, ayo maju. Saudara, dia selalu didampingi oleh kakak pendampingnya. Tapi waktu itu tanya, kamu mau maju gak? Mau. Dia takut juga, karena denger dikit aja dia getar gitu badannya. Dan dia maju. Waktu ditumpang tangan, detik itu juga dia sembuh. Saudara. Waktu dia keluar, waktu dia ikuti sesi lain, dia benar-benar sembuh. Sampai hari ini anak itu sembuh. Kenapa? Karena dia ngerti ada panggilan Tuhan di sana. Ada pengurapan Tuhan di sana. Waktu dia responi panggilan Tuhan, maka dia yang sakit mental health disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin. Lalu ada anak yang panasnya udah 39 lebih, didampingi, lalu sama tim medis dampingin dia, lalu ditanya, kamu mau maju gak? Kan ada panggilan nih. Mau. Waktu dia maju, ditumpang tangan. Sembuh detik itu juga. Lalu dia diwawancarai oleh kabitnya. Kamu rasain apa? Saya sembuh. Terus kamu ngerasain apa?
Di dalam hati saya kayak ada api, pengen deket sama Tuhan. Ini anak kecil, saudara. Saya mau bilang gini, ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah waktu saya kena masalah, dia adalah Allah Bapa. Dia hanya bilang gini, bersuka. Tapi saya bilang gini, gimana bisa bersuka cita? Ini gelombang gede banget nih. Perahu hidup saya bisa tenggelam nih. Waktu saya tatap dia bilang apa? Bersuka. Waktu saya lihat gelombang, hilang sukacita saya, betul? Ketakutan, stres, depresi, banyak hal terjadi. Waktu saya bilang, enggak. Itu salah ayatnya. Saya makin jauh dari dia. Saya makin digulung oleh ombak. Tapi waktu saya mau tenggelam, ingat Petrus dan Yesus berjalan di atas air. Tiba-tiba Yesus datang, ini tenang, ini aku. Saudara, saya balik lagi sama Allah Bapa. Saya pandang dia dan dia bilang apa? Bersuka. Waktu saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sekalipun ada gelombang, aku akan bisa mengatasi gelombang. Bahkan aku berjalan di atas gelombang. Dan saya bisa menghadapi gelombang. Bahkan saya bisa berjalan di atas gelombang. Kenapa? Karena dia Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kemenangan. Itu berjalan bersama saya. Karena saya setuju dengan perintahnya. Dan tiba-tiba dia berkata, tenang! Maka tenanglah gelombang itu. Dengar baik-baik. Ini perintah bagi setiap kita. Hari-hari ini mungkin ada begitu banyak gelombang yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak tahu keadaan dunia ini. Kita lihat bagaimana di Eropa, bagaimana di mana hari-hari ini sedang terjadi kekacauan yang luar biasa. Tapi saya mau bilang begini, menghadapi itu salah satu adalah bersukacitalah. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih. Saudara, kenapa Tuhan berkata bersukacitalah, mengucap syukurlah. Yang pertama saudara, karena lewat kata ucapan syukur, kata sukacita ini, setiap saudara dan saya yang pertama akan membuat tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini yang stres banyak bersukacita di dalam Tuhan. Banyak mengucap syukur. Yang mau katakan amin. Tapi Pak, makin lama keadaannya kok enggak berubah. Tapi Pak, saya mau tanya, siapa di sini yang kepengen ngalami firman Tuhan? Ngalami mujizat? Mujizat identik sama masalah. Mujizat bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Kalau kita masih bisa tolong diri kita, atau orang lain masih bisa tolong diri kita, berarti ini masih batas yang normal. Tapi kita bilang, Tuhan aku pengen ngalami mujizat. Semua udah angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi Tuhan bilang, bersukacitalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, WL-nya bisa bantu saya di sini. Mari kita baca Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara mau ngalami tubuh jiwa roh saudara sehat di dalam Tuhan? Mental saudara kuat, iman saudara kuat, tubuh saudara kuat. Kita harus banyak bersuka. Saya mau kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita. Karena saya lihat dari tadi lagunya itu penuh dengan sukacita. Berarti setiap kita harus penuh dengan sukacita. Mari. Kita nyanyikan ayat ini. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Ayo tepuk tangan sambil senyum. Lihat kiri kanan.
seperti obat hati yang senang. Ayo lihat kiri kanan. Semangat yang patah berikan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Coba lihat wajah-wajahnya yang tadi ikut hati yang gembira, mukanya berubah nggak saudara? Penuh dengan sukacita, amin. Ibu-ibu pengen awet muda? Bapak-bapak pengen awet muda? Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri kata Alkitab. Jadi perawatannya bisa dialihkan untuk menabur di tanah yang subur. Ada amin? Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Thank you. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Perbanyak sukacita. Buah dari sukacita pasti ada ucapan syukur. Amin saudara. Gak mudah, tapi kita harus setuju dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Maka tubuh, jiwa, rohmu sehat walafiat. Masalah boleh datang, tapi sukacita Allah adalah kekuatan kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Mari kita ayat 25. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara dengar baik-baik. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Tuhan berkata apa? Bersuka. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 16, itu bagaimana Paulus dan Silas, mereka memberitakan kabar baik, Injil. Dan mereka ditangkap, lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka bukan dibilang ini, ayo masuk. Enggak, digebukin dulu saudara. Benar-benar dihancurin saudara. Habis itu ditaruh di, kira-kira kalau saudara ngalami aniaya kayak gini, kira-kira saudara masih bisa nggak kita ngucap syukur?
masih bisa nggak kita bersuka cita dalam Tuhan? Nggak gampang, betul? Tapi kita belajar apa yang mereka lakukan. Di tengah malam mereka bangun. Mana WL-nya tadi? Boleh bantu lagi? Nah, saudara, pada umumnya orang kalau udah babak belur, mungkin bukan fisiknya, tapi mungkin ekonominya, mungkin keluarganya, mungkin kesehatannya, bisnisnya, nama baiknya, itu hancur. Sulit untuk bersuka cita dalam Tuhan. Tapi dengar, di tengah malam kata Alkitab, Saulus dan Silas, mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Hati mereka tetap meluap dengan ucapan syukur. Mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena mereka tahu, di balik semua ini, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Amin, saudara. Kalau Silas dan Paulus tidak masuk penjara, kepala penjara dan seisi keluarganya tidak pernah diselamatkan. Ku bersyukur Bapa. Mungkin dia nyanyi seperti ini, saudara. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Mari naikkan pujian ini di depan Tuhan. Kita latih diri kita untuk banyak mengucap syukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami sesuatu yang rasanya mungkin gak semua orang bisa mengucap syukur. Saudara. Saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dari kerja yang baik, punya karir yang baik. Karena saya ngerti itu panggilan Tuhan. Saya nurut sama Tuhan. Saya jadi gembala. Saya sedang belajar jadi gembala. Karena pengembalaan itu baru saya mulai tahun 2000. Saya pengen jadi bapak yang baik, jadi gembala yang baik. Singkat cerita saya ditipu sama jemaat saya. Karena dia bilang, karena waktu itu saya sedang berdoa. Karena rumah saya jauh di Bekasi. Pengembalaan saya ada di daerah Kuningan. Di Rasuna Said. Saya bilang, Tuhan saya pengen deket sinilah. Deket-deket sama gereja. Dijawab sama Tuhan. Itu jemaat datang orang kaya sih. Tapi gak jaminan orang kaya itu benar. Dia bilang, Pak, Tuhan suruh saya beli rumah dan mobil Bapak, nanti saya ganti yang baru. Dan ini saya serahkan untuk ladang misi. Saudara tahu semuanya diambil. Cek yang dia keluarin, sampai detik ini gak pernah cair. Dan orangnya rapture gak tahu di mana. Sampai detik ini. Dari punya, dari hasil kerja, hilang semua. Saudara jujur awalnya saya marah sekali. Tuhan kenapa begini? Istri saya juga menyerahkan hidup full time. Jadi kami dua-dua full time, saudara. Saya nggak tahu gaji full time berapa. Tapi waktu bulan berikutnya saya terima gaji, istri saya yang ambil. Saudara tahu gajinya berapa? 150.000.
dari gaji sekian juta. Karena saya nggak pernah nanya gaji saya berapa. Jadi hidup modal lutut dan air mata. Saya ditipu habis. Saya harus ngekos. Saya ngekos di gang-gang gitu. Jemaat saya ada orang kaya ada, tapi seolah-olah Tuhan buat mereka diem. Karena Tuhan sedang berproses sama saya. Gak mudah. Awalnya saya marah sekali. Sekian hari, sekian minggu saya bilang, Tuhan kenapa harus saya alami kayak gini? Tuhan kan tahu hati saya. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kalau aku izinkan itu hilang dari hidupmu, engkau mau apa? Seolah-olah Tuhan ingetin, yang di tanganmu itu bukan milikmu loh, aku yang punya. Saya berubah. Setiap hari saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rumah gak balik saudara, mobil gak balik. Tetap di kos-kosan, di gang. Saya pelayanan, saya nyewa motor ojek pangkalan zaman dulu. Itu pun udah reot-reot. Sehari 15.000. Gak gampang saudara. Tapi setiap hari saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimanapun orang itu Tuhan berkati dia. Saya percaya dia gak niat untuk jadi orang jahat. Tapi mungkin keadaan membuat dia jadi penjahat. Tuhan berkati dia. Berkati dia. Saudara besok langsung rumah mobil datang? Enggak saudara. Bertahun-tahun Tuhan ajar saya untuk belajar namanya mengucap syukur. Saudara tahu berapa tahun baru kembali itu rumah? 13 tahun. Ternyata itu dijaminkan dengan salah satu pengusaha. Dan pengusaha itu cari nama saya. Lewat orang-orang yang mungkin kenal. Dan akhirnya saya ditelepon. Dan saya datang, rumahnya di daerah Danau Sunter. Dia bilang, ini Pak Agus ya, saya udah cari 2 tahun Pak gak ketemu. Dia bawa tas, dia bawa map. Terus dia bilang, Pak ini sertifikat rumah Bapak. Tolong diterima. Saya bilang, Pak saya gak punya uang untuk tebus semua ini. Saya gak suruh Bapak tebus, saya hanya suruh Bapak tolong terima kembali. Kenapa dia bisa ketemu file saya? Ternyata dia mau pindah kantor. Jadi dibongkar-bongkar, ada sertifikat rumah saya. Dan itu dikembalikan. Saya sama istri nangis di situ. Saya bilang, Tuhan tuh setia ya. Walaupun butuh 13 tahun saya nunggu. Saudara tahu di dalam 13 tahun, di perjalanan itu, kami dapat rumah 3 kali lebih besar dari rumah yang hilang. Dan Tuhan kasih beberapa kendaraan buat kami. Kalau Tuhan gak izinkan itu, saya gak ngalami terobosan dalam iman saya. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya saya. Itu yang saya pakai sekarang, itu rumah hasil dari perjalanan 13 tahun. Dan rumah itu hilang, kembali lagi. Dan itu bukan hanya 1, tapi jadi 2 rumah. Kadang-kadang gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan perintahkan mengucap syukur. Banyak bersukacita. Belajarlah untuk mengucap syukur. Belajar untuk bersukacita. Karena kita tidak pernah bisa menyalami jalan-jalannya Tuhan. Tapi dengar, kalau itu Tuhan. Tuhan tetap merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Ada amin saudara. Itu kembali dengan cara yang ajaib. Di tua tahun berikutnya, kami gak punya anak. Tapi Tuhan kasih nama untuk anak kami. Saya hanya belajar tiap hari selama 15 tahun. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak laki-laki. Karena spesifik namanya anak laki-laki.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namanya juga Tuhan kasih. So bayangin 15 tahun gak nongol-nongol tuh anak. Karena saya divonis, maaf saya punya benih saya lemah. Istri saya antibodinya tinggi, tidak pernah bisa terjadi pembuahan. Tapi kalau Tuhan yang janji, Tuhan bukan suka kasih janji-janji. Dia pasti menggenapi janjinya. Dan tiba-tiba istri saya telat haidnya. Lalu ketemu dengan dokter yang sama. Biasanya cuma dia bilang, dok haidnya mundur sampai 3 bulan, 4 bulan gitu loh istri saya. Tapi dokter heran hari itu dia gak keluarin obat. Dia bilang coba naik ke atas, saya mau cek. Jangan-jangan udah hamil katanya. Suruh dicek anak itu sudah jalan berapa bulan ada di kandungan. Dia gak tahu bahwa anaknya sudah ada. 15 tahun untuk menunggu anak itu. Tuhan ajar untuk banyak mengucap syukur. Tiap hari kita bilang Tuhan terima kasih. Buat Karel terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak laki-laki. Abraham diberi anak pada masa tuanya. Aku percaya di masa tuaku juga aku akan dapat anak laki-laki. Dan anak itu lahir. Tapi gak berhenti di sini. Dia lahir harus masuk NICU. Hari berikutnya dia meninggal. Sehat karena 9 bulan sudah waktunya. Tapi tiba-tiba istri saya tekanan darahnya naik dan plasentanya putus. Anak itu kerendam sama darahnya sendiri. Gampang lewati ini. Tapi hari ini saya bisa berdiri di sini. Itu semua karena Tuhan. Tuhan ajar saya untuk belajar mengucap syukur. Kita udah gak punya anak. Tapi kita tahu apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah lalai mendapati janjinya. Amin. Mari bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. So, pejamkan mata saudara. Adakah di antara saudara yang hari ini saudara mau didoakan? Saya minta izin, minta waktu sebentar. Saya rasa di hati saya, ada di antara saudara yang benar-benar saudara sedang desperate. Kelihatannya fine, baik-baik, tapi sebenarnya di dalam saudara, saudara benar-benar sedang hancur. Tapi dengar baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada di dalam pengamatan Tuhan. Dia gak pernah rancangkan yang jahat. Dia memberi rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh pengharapan. Yang lain pejamkan mata. Adakah di antara saudara yang mau didoakan? Saya boleh angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau itu saudara, angkat tangan, angkat tangan. Yes. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Dengar baik-baik engkau yang angkat tangan. Tuhan sayang padamu. Dia sedang bawa engkau masuk dalam dimensi iman. Melebihi dari apa yang kau bayangkan. Asal kau mau belajar mengucap syukur. Percayalah ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Lewat pengalaman hidupmu, keluargamu akan dipulihkan. Lewat pengalaman hidupmu, orang-orang di sekitar bisa ketemu dengan Yesus.
Tuhan lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Aku berdoa dalam nama Yesus, terimalah. Terima saat ini. Izinkan Bapa memeluk engkau saat ini. Izinkan dia memeluk engkau sebagai anak laki-laki dan perempuannya. Tuhan terima kasih, peluk mereka satu persatu. Peluk mereka ya Tuhan. Sembuhkan hati mereka Tuhan. Buat mereka bisa memandang engkau hari ini Tuhan. Bahwa engkau adalah Bapa yang baik. Engkau gak pernah tinggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami yang hadir hari ini. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Sempurnakanlah dengan berkat yang terbaik. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah dicurahkan berlimpah-limpah, memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, Ia akan terus menuntun dan mengajar, memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Di sepanjang hidup